Haleluya, senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu untuk memberitakan firman Tuhan. Dan topik kita kali ini adalah diselamatkan dari amukan badai Tofan. Dari Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-37. Lalu mengamuklah Tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, konteks firman Tuhan yang kita baca, Yesus melayani bersama-sama dengan murid. Dan sekarang mereka akan melanjutkan pelayanan mereka dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dan mereka harus menyeberangi Danau Galilea dan mereka menggunakan fasilitas perahu. Tetapi yang luar biasa, Alkitab bilang, ketika mereka di tengah danau, tiba-tiba mengamuklah Tofan yang sangat dahsyat dan menyembur masuk ke dalam perahu. Pelajaran yang kita lihat dari firman Tuhan ini, yang pertama adalah bahwa masalah kadang-kadang datangnya tiba-tiba. Kita nggak mengundangnya, ya kan? Masalah nggak pernah beritahu kapan dia akan datang. Tiba-tiba dia datang dan mencengangkan hidup kita. Dan masalah itu ada kalanya sangat besar, seperti yang dialami oleh murid-murid, bahwa gelombang danau itu menembus perahu mereka, bolak-balik, sehingga Alkitab bilang airnya sudah mulai masuk ke perahu mereka. Dan kalau air sudah masuk ke dalam perahu, itu artinya tinggal tunggu tenggelam dan hidup mereka akan selesai. Tetapi luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ombak bisa datang bolak-balik menembus perahu mereka, ya kan, dan air sudah masuk dalam perahu mereka. Tetapi karena ada Yesus bersama dengan mereka, mereka tetap bisa selamat dari angin Tofan itu. Nah saudara, hidup kita sebagai orang Kristen bisa saja tiba-tiba mengalami badai angin Tofan seperti yang dialami oleh murid-murid. Dan bisa saja persoalan itu begitu besar sehingga kita mulai berkata, Tuhan, saya nggak sanggup lagi untuk berjalan melewati masalah ini. Tetapi kita mesti ingat apa yang dialami oleh murid-murid. Masalah boleh besar, tetapi karena ada Yesus bersama dengan mereka, mereka ujungnya selamat. Dan Alkitab menggaransi buat kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, yang Bapak Ibu dan Saudara alami, cuma percobaan biasa. Ada kalanya kita yang membesar-besarkannya. Alkitab bilang tidak melebihi kekuatanmu. Kok artinya Tuhan memang menyeleksi atau menahan cobaan-cobaan yang kita alami sehingga tidak melebihi kekuatan kita. Dan ada hal yang luar biasa. Alkitab berkata, kalau kita dicobai, Allah setia dan akan memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Alkitab tidak pernah menjamin Bapak Ibu bahwa sebagai orang percaya, kalau kita sudah ikut Tuhan, maka tidak ada lagi persoalan dalam hidup kita. Yang digaransi oleh Alkitab adalah kita akan tetap kuat, kita akan tetap bertindak, kita akan keluar sebagai pemenang. Kalau kita membangun hidup kita di atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus sendiri, dan di atas firman Tuhan yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu, apapun persoalan kita hari-hari ini, jangan menyerah, jangan bersungut-sungut, jangan pasrah, jangan balikan diri. Karena kita percaya bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara, dan ujungnya lebih dari pemenang. Pertanyaan sederhana, bagaimana supaya kita diselamatkan dari angin Tofan yang sangat dahsyat? Yang pertama adalah kita harus selalu hidup bersama-sama dengan Yesus. Ayat 36 dikatakan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi yang luar biasa, sekalipun Yesus bersama-sama dengan mereka, Alkitab bilang murid-murid bukannya bersekutu dengan Yesus, tetapi mereka membiarkan Yesus tertidur di sebuah gurita. Mungkin mereka pikir bahwa mereka sudah punya pengalaman yang lumayan ketika menjadi nelayan di Danau Galilea, sehingga buat mereka tidak ada situasi yang membahayakan. Atau mungkin mereka pikir keadaan tenang-tenang saja, sehingga kita nggak perlu lagi bersekutu dengan Tuhan. Tetapi yang mau saya sampaikan buat saudara, jangan tunggu ada amukan badai baru kita bersekutu dengan Tuhan, baru kita membangunkan Tuhan. Untuk murid-murid membangunkan Yesus.
Kalau mereka sampai panik tidak membangunkan Yesus, maka mereka pasti akan binasa. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita ingin menang atau diselamatkan dari badai kehidupan kita, pastikan kita bersama-sama dengan Yesus. Dan saya ingatkan buat Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sorry saya mengatakan ini, orang yang bersama-sama dengan Yesus, dia bukan sekedar yang beragama Kristen, dia nggak sekedar rajin ibadah, dia nggak sekedar orang yang melayani. Orang yang bersama-sama dengan Yesus adalah orang yang punya persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan. Hari-harinya dibangun bersama-sama dengan Tuhan. Dia tidak pernah melupakan doa-doanya setiap hari. Pagi-pagi dia berdoa, malam-malam dia berdoa. Dan orang yang bersekutu dengan Tuhan, orang yang bersama-sama dengan Tuhan, itu adalah orang yang melekat dengan firman-Nya. Yohanes 15 ayat 7 berkata, jika engkau tinggal dalam firman-Ku dan Aku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki. Nah saudara, kalau hidup kita melekat dengan Tuhan, kalau hidup kita bersekutu dengan Tuhan, maka doa kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan jawab kok. Itu sebabnya kita nggak perlu merengek-rengek, minta mukjizat, minta terobosan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah tinggallah bersama-sama dengan Tuhan, bersekutulah dengan Tuhan, lakukanlah firman-Nya. Maka engkau akan melihat kemenangan, kekuatan dari Tuhan akan turun atas hidupmu. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menang atas badai tofan hidup kita? Yang kedua adalah harus bebas dari rasa ketakutan kita. Alkitab bilang, maka murid-murid itu menjadi sangat takut. Dan Yesus menegur mereka, mengapa kamu begitu takut? Nah saudara, saya percaya bahwa sebagai manusia biasa, ketakutan itu adalah wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah kalau kita punya ketakutan sangat luar biasa, begitu luar biasa takut, sehingga mereka melupakan ada Tuhan, mereka melupakan ada Yesus bersama dengan mereka. Buat orang yang sangat ketakutan, yang dia lihat adalah hanya kebinasaan. Yang dia fokuskan adalah besarnya persoalannya. Tetapi Yesus menegur mereka, kenapa kamu takut? Nah saudara, ketakutan yang luar biasa itu membinasakan kita. Karena ketakutan adalah musuh utama iman. Iya kan? Itu sebabnya jangan tunggu atau jangan biarkan ketakutan membinasakan iman saudara. Tetapi biarlah ketakutan itu dibinasakan oleh iman kita. Karena kita percaya, buat orang beriman tidak ada perkara yang mustahil. Saya percaya selama kita berharap kepada Tuhan, selama kita berserah kepada Tuhan, selama kita lakukan yang terbaik, pasti Tuhan menyertai hidup kita. Dan saya yakin dan percaya, orang yang bebas dari kekhawatiran adalah tanda orang yang percaya kepada Tuhan. Dan orang yang menang, orang yang kuat dalam hidup ini, adalah orang yang senantiasa berharap, bersandar, dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana supaya kita diselamatkan dari badai tofan yang dahsyat dalam hidup kita? Yang ketiga adalah pastikan kita mengenal Yesus dengan benar. Saudara dikasih Tuhan, dalam konteks yang kita baca firman Tuhan ini, murid-murid bertanya kepada mereka, siapakah orang ini sampai badai pun taat kepadanya? Berarti Bapak Ibu, orang ini belum sungguh-sungguh mengenal Yesus. Padahal kalau kita lihat konteks pelayanan Yesus dengan murid-muridnya, sebelum Yesus menedukkan badai angin taufan, murid-murid sudah melihat Yesus membuat air menjadi anggur. Murid-murid sudah melihat Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Artinya mukjizat yang Yesus kerjakan adalah sebuah tanda bahwa Yesus itu adalah Mesias, menunjuk bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi karena hati murid-murid masih degil, hati mereka masih dibutakan, walaupun mereka sudah melihat kedahsyatan Tuhan, tapi mereka belum sadar bahwa Yesus itu Tuhan. Buat mereka Yesus itu hanya sebuah guru biasa atau mungkin hanya manusia biasa. Tapi di sini perlu kita tekankan, orang yang bisa menang dalam setiap badai tofan kehidupan adalah orang yang mengenal Yesus dengan benar. Karena kita bilang, orang atau umatku yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Kita akan tetap kuat dan bertindak bukan karena kita hebat, tapi karena kita percaya, karena kita mengenal
Yesus yang berkata, kepadaku telah diberi segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus yang berkata, dia Allah yang menyertai hidup kita. Nah, kalau Allah yang menyertai hidup kita, saya percaya tidak ada masalah terlalu besar yang tidak bisa kita selesaikan. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Haleluya.